Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadirat Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Wadu. Mari bersaat teduh untuk mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan, ibadah hari Minggu 3 sesudah Pentakosta hari ini. Marilah kita pertaruhkan ke dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, Tuhan, kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharulah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 yang berkata, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapus bersih besar-besarnya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Darah Tuhan. Sebagai umat yang telah menerima pengampunan dosa daripada Allah, maka jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bersama kita mendengar kesaksian pujian dari Saudari Dona. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, teramanlah jiwaku, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk lawatan sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan hidup di dalamnya sekarang ini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan, kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah di rumah, pada pasal awal kitab Rut ini berkisah tentang suatu keluarga yang ingin hijrah atau pindah dari Bethlehem Yehuda ke tanah Moab dengan satu harapan agar masa depan lebih baik lagi, karena di tanah Bethlehem Yehuda terjadi bencana kelaparan yang amat dahsyat. Oleh karena itu mereka mengambil keputusan untuk pergi ke tanah Moab. Kekasih Tuhan, nama Bethlehem dari bahasa Ibrani adalah Bait Lehem, yang berarti rumah roti. Disebut demikian karena Bethlehem terletak di daerah yang paling subur di Israel, di lembah Sungai Yordan. Daerah ini adalah tempat penghasil gandum terbesar dan yang menjadi bahan baku untuk membuat roti. Oleh karena itu kekasih Tuhan, dapat kita bayangkan rumah roti mengalami kelaparan. Rumah roti kehabisan roti. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sehingga
apa sesungguhnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Mari kita berandai-andai atau mari kita membayangkan agar kita dapat menarik makna dari peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel secara keseluruhan pada saat itu, secara khusus keluarga yang akan hijrah ke tanah Moab ini. Kekasih Tuhan, terdapat beberapa hal khusus yang menarik dari keluarga Elimelek ini yang ada pada bacaan kita dan yang penting untuk diuraikan. Adalah mengapa Ruth begitu setia sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikuti mertuanya. Sebaliknya tidak demikian dengan Orpa, yang juga setia mendengar arahan mertuanya. Dan dia mengambil jalan untuk kembali kepada sanak keluarganya di tanah Moab. Tapi pertanyaannya, mengapa Ruth begitu setia untuk mengambil keputusan mengikuti mertuanya? Kemungkinan yang paling mungkin dalam Ruth bersedia berpindah keyakinan ini adalah hal yang sangat menarik. Bukankah ini adalah suatu hal yang sangat prinsipil dan asasi sekali bagi setiap pribadi untuk beralih keyakinan. Namun ia bersedia untuk melakukan atau mengambil sikap. Bukan saja mengikuti mertuanya, tetapi sekaligus merubah identitasnya. Untuk beriman kepada Allah mertuanya. Mengapa hal ini bisa menjadi keputusan dari Ruth? Sebab pastilah tidak mudah bagi Ruth untuk berpindah keyakinan. Pasti ada sesuatu sebab yang sangat kuat sehingga dia dapat mengambil keputusan seperti itu. Jawaban utamanya cuma satu, yaitu karena Naomi. Sikap hidup Naomi selama ia tinggal di Moab, cara ia bersikap sebagai mertua untuk menantunya, dan yang paling penting adalah ketegaran iman dari Naomi untuk bertahan di tengah-tengah duka dan kepahitan hidupnya. Walaupun kalau kita baca pada ayat 20 dan ayat 21, walaupun dia juga merasa Tuhan seakan meninggalkannya. Serta hal-hal lain ternyata yang menjadi kesaksian kuat untuk Ruth dapat menerima agama dan iman yang baru, yakni menyembah Allahnya Naomi, ini oleh karena teladan yang kuat, kesaksian iman yang kuat dari Naomi. Kasih Tuhan, bukankah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa? Sehingga bukankah hal itu juga dapat menjadi satu pelajaran yang bisa kita petik? Bukan saja untuk setia tetapi terus bersaksi. Sekalipun hidup kita sekarang sedang berada dalam kesulitan. Teladan dari Naomi ini dapat membekali Bapak Ibu dan saya, yang pada saat ini juga mungkin terasa hidup begitu sulit, secara khusus ketika kita berada dalam bayang-bayang ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi berkaca dari Naomi di dalam ketaatannya, begitu banyak kecemasan, ketakutan, bahkan kepahitan hidupnya, dia tetap menunjukkan ketegaran imannya. Hal ini bisa menjadi teladan yang sangat kuat
di dalam kesaksian imannya dan mempengaruhi keputusan dari Rut untuk setia dan berpengharapan kepada Allah mertuanya. Dari pelajaran keluarga ini, kita dapat menarik beberapa poin yang dapat kita aplikasikan dan kita relevansikan dalam hidup ini. Ketika hari ini kita belajar tentang pengalaman hidup dari seorang janda yang bernama Naomi, ketika di Israel sedang mengalami kelaparan, kekasih Tuhan diceritakan maka ia dan keluarganya mencari kehidupan di negeri asing yang bernama Moab. Namun kenyataannya malang tak dapat dihindari. Diceritakan bahwa suami dan anak-anaknya meninggal. Ia tidak dapat menjalani hidupnya lagi di negeri tersebut. Kepahitan ia alami dan rasanya tak terhiburkan lagi. Namun Naomi tidak sendiri menjalani kondisi itu. Orpa dan Rut dikisahkan bersedia berkomitmen untuk mendampingi mertuanya. Sekalipun pada akhirnya Orpa mengambil keputusan untuk meninggalkan mertuanya. Tapi keputusan Orpa itu bukan oleh karena dia tidak setia. Keputusan Orpa juga demi ketaatan pada nasihat dan arahan dari mertuanya. Sehingga salahlah kalau ada yang berpendapat bahwa Rut lebih baik dari Orpa. Padahal keputusan dua-duanya sama. Bertolak dari kesetiaan dan ketaatan pada nasihat dari mertuanya Naomi. Hal pertama dari firman Tuhan ini mau berbicara tentang pentingnya menghadapi hidup ini tidak sendiri. Kita diajarkan bahwa sebagai manusia kita membutuhkan orang lain di dalam hidup ini. Kita tidak dapat menghadapi tantangan dan pergumulan seorang diri saja. Pada ayat 18. Syukurnya dikisahkan bahwa Naomi menyadari hal ini dan dia berhenti meminta Rut untuk pergi. Jika baca kisah selanjutnya, kita dapat melihat peran Rut dalam menghidupkan perekonomian dan kebutuhan pokok dari Naomi. Bayangkan jika Rut tetap disuruh pergi dan dia mengambil keputusan seperti Orpa, maka ceritanya akan menjadi lain. Dengan demikian, jangan pernah kita menutup diri dengan pergumulan dan persoalan sendiri. Kita butuh orang lain untuk membantu dan menopang kita. Jangan pernah untuk menanggung beban sendiri. Berbagilah beban dengan orang lain. Sebab topangan dua orang lebih kuat dari seorang diri saja. Kasih Tuhan, selain kita diajak untuk terbuka seperti Naomi, kita juga oleh firman Tuhan bersedia untuk menjadi seperti Rut. Ada banyak Naomi modern saat ini yang sedang terbeban atau berbeban sendiri. Ada begitu banyak orang seperti Naomi yang menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan yang memberatkan. Ya kasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk menjadi Rut yang memiliki prinsip mulia. Rut tidak menyerah untuk menjalankan ide mulia itu. Penolakan Naomi tidak menyurutkannya.
Ia memahami bahwa Naomi sedang gundah dan wajar jika Naomi menolaknya. Kekasih Tuhan, akhirnya prinsip kokoh dari Rut ternyata menjadi berkat bagi Naomi, tapi juga menjadi berkat bagi Rut sendiri. Sehingga akhir dari kitab ini mengkisahkan tentang happy ending yang mengharukan bagi masa depan, bagi Rut di negeri dan bangsa yang baru, di sayap perlindungan imannya yang baru. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita menghadapi setiap persoalan dan pergumulan hidup ini seperti Naomi yang mau membuka diri bagi orang lain. Tapi juga mari kita seperti Rut atau menjadi seperti Rut yang rela bersedia untuk memberi diri bagi penderitaan orang lain dan menopang hidup mereka yang sedang bergumul sendiri. Sebab hal itu bukan hanya menjadi berkat untuk orang lain saja, tapi juga akan menjadi berkat bagi kita yang bersedia membantu. Kiranya melalui teladan dari keluarga khususnya Naomi dan Rut ini dapat membekali kita untuk menapaki hidup beriman di dalam pergumulan modern ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya bagiku yang berjalan. Oh dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamatku yang menebus manusia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita sehati bersyafaat. Kekasih Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kembali kami datang menghampiri di Kau ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami mau mempertaruhkan ungkapan syukur hati kami karena Tuhan memelihara, melindungi, dan menopang kami. Sehingga ketakutan yang sedang terjadi di sekitar kami dapat hadapi dalam lindungan tangan kasih-Mu. Ya Bapa yang kudus, kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan kehidupan. Tuhan pakai gereja Tuhan yang ada di sekitar kehidupan mereka.
Kalau kami yang berada di wilayah Badung ini, biarlah Tuhan berkati tangan kami, biar kami boleh menjadi tangan Tuhan yang mendatangkan pertolongan bagi mereka yang berada di dalam pergumulan kehidupan, berada dalam kekurangan, mereka yang terdampak COVID-19 ini kehilangan pekerjaan. Ya Bapa yang kudus, tentunya mereka mengalami kepahitan hidup sebagaimana Naomi. Oleh karena itu biarlah kami di dalam kebersamaan dengan mereka, kami boleh menghadirkan diri kami sebagai Ruth yang mau terus menopang. Sehingga bukan saja kami yang berada dalam kesukacitaan oleh karena mengalami berkat Allah, tapi kami juga mau menjadi penyalur berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan tangan kasih kami. Terima kasih Bapa atas pemberitaan sabdamu yang boleh mengajarkan kami untuk meneladani hal-hal yang baik di dalam kehidupan pribadi dan juga kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kehidupan kami. Siang hari ini ya Bapa yang kudus, kami ingin mempertaruhkan pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa. Biar pemimpin-pemimpin bangsa ini boleh senantiasa menjalankan roda pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keputusan dan kebijakan mereka boleh mendatangkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan segenap anak-anak bangsa dan juga segenap anak-anak Tuhan. Bapa berkati segala program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di sini. Tuhan sertai. Kami ingin mempertaruhkan pemerintah daerah di sini Tuhan, secara khusus dalam persoalan-persoalan yang terjadi oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang bukan saja mendatangkan penderitaan dan kekurangan dalam kehidupan, tapi juga terjadi masalah-masalah sosial lainnya. Biarlah oleh karena kebaikan Tuhan yang memampukan dan melindungi aparat, maka aparat keamanan boleh dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh menjaga keamanan sehingga pada saatnya kami bersama-sama boleh keluar oleh karena tuntunan tangan kasih Tuhan dari segala persoalan kehidupan di dunia ini. Kami ingin berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam persekutuan umat-Mu yang sedang berada dalam kelemahan fisiknya, baik oleh karena kesenjaan usia maupun mereka yang sedang menantikan pemulihan di rumah maupun di rumah sakit. Ya Allah, Engkau lawat mereka dengan kasih-Mu, berkati mereka dengan tangan-tangan yang sedang merawat dan melayani mereka, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan istirahat mereka. Biar itu semua boleh menjadi sarana di tangan-Mu, ya Tuhan, sehingga pada saatnya kami boleh melihat kesembuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Kami ingin berdoa bagi para medis, perawat, dokter, bahkan rumah sakit. Tuhan berkati dan jaga mereka, Tuhan lindungi. Biarlah di dalam mereka melakukan tugas pelayanan mereka, mereka boleh sekaligus menjadi tangan Tuhan yang mendatangkan kesembuhan. Bahkan mereka boleh menjadi penghibur yang mendatangkan sukacita bagi para pasien yang menantikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam kesukacitaan bersama dengan mereka yang berhari ulang tahun kelahiran maupun berhari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah menapaki usia baru dalam tahun rahmat-Mu ini, maka anak-anak-Mu boleh senantiasa mempraktikkan hidup yang mendatangkan sukacita di hati-Mu, ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi pelayanan kami pada hari ini. Berkatilah kami sebagai penatua diaken pendeta. Berkatilah kami sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu. Berkatilah kami sebagai pelayan multimedia. Berkatilah kami yang senantiasa dengan penuh sukacita mendukung ibadah pada siang hari ini. Tuhan sertai, biarlah kami boleh senantiasa melakukan semua hanya untuk menyukakan hati Tuhan, dan kami boleh memperoleh berkat karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan
dalam segala upaya pelayanan, baik melalui pelayanan lewat sarana media online maupun yang sudah melakukan pelayanan dalam persekutuan bersama di tempat ibadah. Biarlah pelayanan itu boleh senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan dan pengharapan umat-Mu. Inilah kami ya Bapa yang kudus, yang datang dengan kerendahan hati kami, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati-Mu. Biarlah apa yang kami pertaruhkan dalam syafaat ini boleh menjadi layak seturut dengan kebesaran rahmat-Mu bagi kami. Karena ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Belalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 21 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Terima kasih, Pak. Demikian warta hari ini. Pelayan firman, diaken, dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ketiga sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Mangupura 21 Juni 2020. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Hai pergi dan wartakan, kita kidungkan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta ramah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.